Sandy tidak sengaja memecahkan helm kacanya. Dia panik berlari kembali ke rumah pohonnya untuk mencari cadangan. Tapi helm cadangan juga terlepas dari genggamannya dan hancur. Dia tidak punya pilihan lain selain memesan helm baru. Tetapi sayangnya stok sudah habis dan batch baru tidak akan tiba setidaknya selama 3 bulan. Ini berarti Sandy akan terjebak di rumah pohon selama 3 bulan. Awalnya, Sandy tidak menyadari betapa seriusnya situasi ini. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan seperti bermain gitar, berlatih karate, menggunakan tupai untuk menghasilkan listrik untuk berolahraga, dan memanggang roti kacang untuk memperbaiki pola makanannya. Tapi kebosanan perlahan merayap masuk dan akhirnya kesabarannya habis. Dia akan menjadi gila jika tidak bisa melihat makhluk hidup. Jadi Sandy mencoba menelepon beberapa teman, tetapi semua orang sibuk. Jadi dia memutuskan untuk mengunjungi mereka menggunakan drone. Pertama, dia pergi ke sekolah mengemudi pub, hanya untuk menemukan pub tertidur selama pelajaran mengemudi siswanya. Sandy mengendalikan drone itu pergi, tetapi sang siswa terganggu oleh drone, dan kemudian menabrak tembok. Kemudian drone itu pergi ke pantai, hanya untuk melihat seekor lobster mencoba 10.000 repetisi dumbbell. Sandy langsung mengantuk. Drone itu kemudian pergi ke kantor Krusty Krab. Tuan Krab bahkan lebih membosankan daripada lobster. Terobsesi menghitung uang 10.000 kali, yang membuat Sandy semakin kesal dengan kekikirannya Tuan Krab. Drone itu kemudian memutar keluar dari kantornya Krusty Krab, tetapi menabrak sesuatu yang keras. Sandy menyadari bahwa itu adalah biang keladi penyebab helmnya bocor. Apa yang sedang dilakukan plankton ini memicu rasa penasaran Sandy, dan dia mengendalikan drone untuk menyelidiki. Namun plankton melihatnya, mengeluarkan alat memukul lalat dan membuat drone itu terbang. Drone itu tersandung kembali ke rumah pohon kaca. Sambil memperbaiki drone, Sandy menelepon SpongeBob untuk meminta bantuan. Tetapi SpongeBob sedang sibuk menjelajahi hutan belantara dan tidak memperhatikan. Tiba-tiba, dia mendengar napas binatang liar di belakangnya. Jadi Sandy memasang kamera di kepala Patrick dan mengirimnya untuk memeriksa apa yang sedang dilakukan oleh plankton. Sandy menekan tombol yang membuat Patrick terbang langsung ke batu dekat cambaket. Tepat saat melihat plankton pergi, Patrick mengambil kesempatan keluar menyelinap dari batu. Mengikuti perintah Sandy, dia mencari bukti kekuatan penghancur dunia plankton. Tiba-tiba, Patrick sepertinya menemukan sesuatu yang penting, yaitu makan siang mini untuk plankton. Pencinta makanan memang ahli dalam menemukan makanan. Patrick menunjukkan tidak ada apa-apa di sana, hanya sekotak lampu plutonium yang bersinar. Sandy terkejut, plankton pasti sedang membangun senjata atom untuk menghancurkan Krusty Krab. Untuk menyelamatkan Krusty Krab, Sandy memutuskan untuk bertindak terlebih dulu, menghancurkan senjata atom plankton dengan meriam laser. Tapi saat itu juga plankton kembali. Sandy memerintahkan Patrick untuk cepat-cepat kembali untuk menghindar agar tidak ketahuan. Tapi kemudian Patrick tersandung tongkat di depan plankton. Semuanya berakhir setelah seluruh rahasia plankton terbongkar. Dia memutuskan untuk menunjukkan penemuannya kepada Patrick. Sandy menekan tombol tembak pada meriam laser. Tapi tanpa terduga, penemuan plankton ternyata adalah papan tanda cambaken. Tiba-tiba cahaya merah berkedip meledakkan papan tanda plankton. Dengan suhu 3 derajat Celcius, papan tanda